Sahabat Balidang Channel, hari ini telah hadir tenaga ahli dari Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuturan Singaraja. Beliau adalah Bapak Iwayan Supade SEMM. Om Swastiastu, Pak. Om Swastiastu. Kita akan membahas tentang hasil kajian ilmiah tentang strategi pengembangan koperasi sektor real untuk penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buleleng. Nah, ini sangat-sangat menarik, Pak Supade. Ini 2 bulan kan sudah dilakukan kajian, sudah ada rekomendasi, Pak, ya. Nah, saya ingin dulu lebih awal, Pak, sebelum ada rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah Buleleng mengenai strategi pengembangan koperasi sektor real ini. Nah, pengembangan koperasi di Kabupaten Buleleng kalau kita amati bagaimana perkembangannya, ada kemajuan atau stagnan atau memang ada kemunduran? Oke, baik. Ketika berbicara perkembangan, mungkin cukup banyak parameter yang harus digunakan untuk menggambarkan. Salah satunya ketika berbicara perkembangan, kalau dilihat dari segi jumlah, perkembangannya progresifnya cukup positif. Jadi terus ada penambahan-penambahan. Yeah. Yang kedua, ketika berbicara mengenai perkembangan kemajuan koperasi, ada yang memang sudah beberapa melakukan terobosan-terobosan baru. Jadi anak-anak muda yang sudah mulai tertarik dengan dunia koperasi, salah satunya Koperasi Pangandaran Utara yang kemarin kita FGD, mereka membuat konsep bagaimana big data itu bisa dikonsepkan, kan begitu. Itu sudah terobosan baru, perkembangan dari pola-pola konvensional mengarah kepada adopsi dari perkembangan teknologi informasi. Kemudian yang ketiga, ketika berbicara dari konteks ruhnya koperasi sektor real itu untuk mengembangkan potensi daripada anggotanya, saya pikir masih relatif terbatas. Terbatas, ya? Ya, masih relatif terbatas. Kenapa ini muncul bisa masih sangat terbatas? Ya, saya kembali lagi sama mengambil konsep kalau dari Renal Ghazali gitu, ketika berbicara di era disrupsi itu, di era seperti sekarang ada perubahan yang sangat signifikan terkait dengan tata kelola dunia bisnis, dan koperasi merupakan salah satu konsep dunia bisnis juga. Nah, ketika berbicara mengenai era disruption dengan mobilization dan orkestra, salah satu poin terpenting untuk menggerakkan itu adalah di leadership. Nah, sehingga leadership ini harus memiliki kapasitas yang mumpuni di bidang pemahaman tentang bagaimana orientasi bisnis koperasi ke depan. Nah, merujuk dari hal tersebut, ketika leader itu sudah memiliki konsep-konsep kreatif untuk mengembangkan koperasi berbasis visioner ke depan, saya pikir itu akan menjadi turunan kebijakan-kebijakan dalam bentuk visi, misi, program, dan sebagainya. Ya, artinya kalau berbicara masalah leadership, karena manajemen gitu kan, ini menyangkut SDM-nya, Pak, ya? Ya, kalau berdasarkan dari hasil kajian kembali lagi, jadi bagaimana sih koperasi ke depan, dia harus mengadopsi konsep-konsep pola rekrutmen secara profesional. Betul. Misalnya, satu, analisa kebutuhan sumber daya manusia ada nggak? Jadi ketika berbicara the right man on the right place, misalnya apakah dibutuhkan orang itu adalah orang yang di bidang pembukuan, open recruitment nggak? Kemudian ada proses seleksi nggak? Ini yang tidak cun, ya? Saya pikir itu yang mungkin teman-teman ke depan kita harus masuk ke ranah itu untuk betul-betul menjadikan koperasi ini betul-betul profesional di bidang pengelolaan koperasi ke depan. Pak Supade, kalau berbicara masalah koperasi kan menjadi sebuah masalah klasik, hanya bergerak di bidang simpan pinjam gitu, Pak, ya? Kenapa sih kesulitan sekali koperasi itu untuk mengembangkan ke sektor real, Pak? Sebelum kita ke rekomendasi nanti. Yang pertama, ketika berbicara simpan pinjam, otomatis sampling atau contoh itu kan hampir rata-rata semua dapat diambil secara mudah. Misalnya dari 299 koperasi, ya rata-rata semua memakai koperasi sektor pinjam. Kemudian saya, Pak Roy misalnya dengan saya, yuk buka koperasi sektor real. Hal yang paling pertama adalah modal utama itu pasti membuka simpan pinjam. Betul. Karena berbagai sampel, contoh, pengelolaan dan sebagainya sudah gampang. Memang harus simpan pinjam dulu, Pak, begitu membuka koperasi. Kalau berbicara di koperasi sektor real, betul-betul di sektor real sesuai dengan konsep sektor real itu sendiri sih tidak harus. Tidak harus, ya? Karena simpan pinjam itu adalah salah satu unit usaha yang dikembangkan oleh sektor real itu sendiri. Gitu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sih modal dari para anggota ini yang memiliki potensi. Kita berbicara ekonomi kerakyatan.
Nah, seharusnya itu kan koperasi itu dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk menghasilkan kesejahteraan bersama. Betul. Contohnya ketika berbicara sekian banyak potensi-potensi ekonomi kreatif misalnya dari pedagang dan sebagainya, karena tidak adanya wadah untuk melakukan sinergi. Nah, seharusnya kan itu ya sudah, ini pedagang buah, ini pedagang ikan, ini pedagang beras dan sebagainya. Yuk kita kumpul untuk bersama-sama ada wadah. Kita saling support dan sebagainya. Nah, ketika dikumpulkan tersebut, bagaimana sih modal ini dapat dilanjutkan? Seharusnya unit simpan pinjam itu munculnya kan kedua, ya, gitu kan? Betul, secara logika, ya. Kenapa untuk melakukan sustainability development, pengembangan dari kesepakatan ini harus didukung oleh support? Betul, Pak Supade. Nah, kalau saya keluar sedikit, Pak, kalau dari artinya kalau setiap usaha, koperasi juga kan sebuah usaha, pastinya cari keuntungan, Pak. Nah, apakah ada kaitannya antara dengan keuntungan sehingga simpan pinjam lebih diutamakan dengan mengembangkan sektor real ini, Pak? Dari keuntungan gimana, Pak? Sebenarnya kita keluar kalau gitu diskusinya menarik nih. Kita keluar. Kita lihat sektor real, sektor retail, Pak. Retail, ya. Sektor retail itu punya unit simpan pinjam enggak? Kan enggak? Enggak, iya betul. Untung enggak? Untung. Kan itu logikanya. Nah, ini benar. Nah, kemudian yang kedua adalah terus gimana kalau simpan pinjam? Karena itu yang lebih simpel dan lebih mudah untuk dijalankan tahap pertama di mindset. Dan juga di pola-pola budaya yang memang sudah diterapkan dari tahun ke tahun. Begitu. Ya. Jadi ada nggak yang berani masuk dulu, nggak usah deh dulu unit simpan pinjam, tapi saya masuk dulu ke misalnya unit retail. Jadi kita bicara konsep simpan pinjam. Bisa nggak manajemen yang sudah dibentuk ini melakukan pitch ke beberapa investor. Saya memiliki konsep retail dengan target pasar sekian, dengan profit sekian yang nanti akan dihasilkan. Bisa nggak itu dikelola? Nah, ketika dikelola, baru nanti dikembangkan unit simpan pinjamnya. Kita berbicara MNC Group ya. Betul. MNC Group, apakah mereka membuka bank MNC dulu? Belum. Kan gitu Pak Roy. Jadi mereka mengembangkan berbagai industri kreatif, kemudian berbagai modalitas tersebut, kemudian disupport sekarang oleh yang namanya asuransi MNC, kemudian bank MNC. Betul. Itu gambaran. Jadi benar kalau gitu kaitannya dengan leadership ya, kepemimpinan, manajemen dan SDM, Pak. Nah, sekarang yang menarik adalah kan kajian ilmiah yang sudah dilakukan selama 2 bulan ini sudah bisa menghasilkan sebuah kajian ilmiah dan rekomendasi, Pak, tentang strategi pengembangan koperasi sektorial untuk penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buleleng. Nah, mungkin bisa disampaikan, Pak, rekomendasi apa yang sudah dihasilkan oleh Pak Supade selaku pengkaji ataupun tenaga ahli untuk pemerintah daerah Buleleng, terutama untuk penguatan daripada ekonomi kerakyatan melalui koperasi sektorial ini. Ya, terima kasih Pak Roy. Yang pertama, sebelum saya berbicara tentang rekomendasi, perlu saya sampaikan yang pertama, ketika kajian ini dilakukan, tentu hasilnya itu tidak maksimal, artinya masih relatif terbatas, karena ketika mengakomodir 299 lebih koperasi sektorial, kita lihat yang pertama kalau di clustering, itu baru ada yang baru memulai, ada yang menengah, ada yang sudah lama. Tentu pendekatan dan treatmentnya juga pasti berbeda. Itu baru dari segi jangka waktu. Kemudian kalau dari segi aset besarnya usaha misalnya, juga ada yang menengah, ada yang kecil, ada yang besar. Lingkup usaha juga sama. Nah, tentunya, pola yang kami lakukan adalah sebagai gambaran umum dulu. Sehingga gambaran umum ini adalah menjadi starting point, titik pijak ke depan itu dapat dilakukan kajian-kajian yang lebih komprehensif berdasarkan dari kajian general yang kami lakukan pada tahap awal ini. Nah, tentunya dari kajian ini akan bisa juga diturunkan berbagai kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung. Nah, kemudian yang kedua, berbagai isu-isu tentang permasalahan koperasi secara umum kita tahu betul, semua orang tahu isu-isu dan permasalahannya. Tapi pertanyaannya adalah, apakah isu dan informasi itu dapat dijadikan dasar untuk mengambil kebijakan? Tentu tidak. Nah, untuk dapat dilakukan sebagai dasar mengambil kebijakan, maka perlu dilakukan yang namanya sebuah kajian ilmiah. Betul. Dengan adanya dasar kajian ilmiah, maka informasi atau isu itu menjadi valid. Sehingga itu. Nah, itu gambaran pertama Pak Roy. Nah, sehingga ketika kami sudah melakukan berbagai kajian, akhirnya muncul 5 rekomendasi. 5 rekomendasi yang kami sampaikan kepada koperasi. Yang pertama itu adalah terbitnya kebijakan terkait dengan sertifikasi kompetensi bagi SDM koperasi. Nah, itu melalui mekanisme pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan dan pemahaman bisnis koperasi, khususnya dalam pengembangan koperasi sektorial. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah terbitnya kebijakan koperasi binaan. Nah,
khususnya koperasi sektor real yang memenuhi kualifikasi sebagai koperasi sektor real yang menerapkan dan mengembangkan usaha dengan memaksimalkan potensi anggota dan meningkatkan ekonomi kerakyatan dan juga UMKM-nya. Kemudian yang ketiga itu adalah memaksimalkan sekolah koperasi, karena dinas koperasi sudah membentuk yang namanya sekolah koperasi. Jadi sekolah koperasi itu bukan sebuah sekolah ya. Jadi sebuah wadah. Jadi teman-teman koperasi kadang-kadang sulit untuk berkoordinasi, kemudian berdiskusi, kemudian mencari solusi dan lain sebagainya, sehingga dibentuklah yang namanya sekolah koperasi. Tapi dengan dasar adanya kajian ini bisa menjadi dasar bahwa sekolah koperasi ini bisa dimanfaatkan jauh lebih maksimal. Beberapa pendekatan yang dilakukan, kalau kemarin teman-teman di sekolah koperasi itu dilakukan secara general. Nah, karena koperasi sektor real ini basisnya beda-beda, ada yang di sektor produksi, konsumen dan sebagainya. Tentunya profesional-profesional yang dilibatkan di masing-masing sektor yang berbeda juga akan berbeda. Jadi tidak bisa dengan satu profesional kemudian diproduksi, di konsumen dan sebagainya. Jadi harus itu dimaksimalkan secara lebih maksimal. Jadi sekolah koperasinya lebih dimaksimalkan. Kemudian yang keempat itulah terbentuknya program-program motivasi secara berkelanjutan untuk memberikan penghargaan, membangun kompetensi di antara koperasi sektor real sehingga tergerak untuk melakukan terobosan dalam mengembangkan usahanya. Misalnya pemberian reward. Nah, itu ada kebijakan bahwa akan diberikan reward sebagai koperasi terbaik dalam hal apa? Bukankah selama ini sudah ada, Pak, itu? Beberapa sih secara terstruktur atau terpola sehingga itu menjadi sebuah ajang yang ditunggu-tunggu. Betul. Jadi itu lebih dimatangkan, lebih digaungkan sehingga saat ini misalnya ketika sudah di move misalnya akan ada penghargaan misalnya dari koperasi terbaik di sektor real dalam hal apa yang akan diterbitkan di tahun ini. Nah, hasilnya itu nanti akan dimuat di dalam buletin, kemudian di dalam website, kemudian di dalam media sosial dan sebagainya sehingga masyarakat tahu. Oh, ini loh koperasi terbaik, sehingga apa yang dihasilkan membangun brand image dari koperasi sektor real gitu. Nah, dari sana paling tidak proses-proses memberikan informasi pemahaman kepada publik bahwa oh ini loh manfaatnya koperasi, oh ternyata koperasi itu hebat. Jadi itu kalau dikelola dengan baik ternyata hebat gitu ya. Betul, itu yang keempat. Kemudian yang terakhir yang kelima itulah terbitnya kebijakan terkait dengan penerapan SOP SOM. Nah, karena selama ini proses-proses mekanisme untuk standar operasional prosedur dan juga manajemen itu relatif terbatas. Nah, sehingga dalam hal ini ketika muncul kebijakan saat pengumpulan pelaporan koperasi itu ada sebuah laporan dari pelaksanaan SOP dan SOM. Sehingga dari pengawas dari koperasi ini betul-betul dapat ada laporan apakah koperasi dalam menjalankannya itu sudah menerapkan yang namanya SOP dan SOM. Saya pikir kalau SOP dan SOM sudah diterapkan dengan baik berdasarkan turunan dari visi, misi, tujuan organisasi atau koperasi itu sendiri, saya pikir rule-nya itu pasti akan jalan maksimal. Iya, Pak Subadu, ini 5 rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah daerah ya. Nah, dari 5 rekomendasi itu yakin Pak bahwa ini efektif bisa dilaksanakan oleh OPD terkait misalnya seperti dinas koperasi, gimana Pak untuk 5 rekomendasi ini? Ya, sebelum saya melakukan pengutusan bahwa ini adalah 5 keputusan yang direkomendasikan, tentunya kami berkoordinasi juga dengan OPD yang terkait dengan rekomendasi yang kami sampaikan dan alhasil bahwa ini siap untuk dijalankan dan dieksekusi. Nah, saya harap ini menjadi satu momentum, satu titik poin untuk melakukan perubahan di koperasi sektor real terutama teman-teman. Nah, dari 5 kebijakan ini tentunya akan muncul banyak turunan-turunan kebijakan nanti yang bisa diimplementasikan, karena ketika berbicara manajemen kan art and science. Betul. Jadi seni dan ilmu. Jadi masing-masing koperasi bagaimana mengimplementasikan dengan seninya sesuai dengan situasi kondisinya, saya pikir itu menjadi. Iya. Kemudian bagaimana kemudian mengontrol dan mengawasi rekomendasi ini agar benar-benar dilaksanakan secara efektif, Pak. Nah, untuk melakukan indikator itu maka di poin yang kedua tadi saya sampaikan membentuk koperasi binaan dulu. Jadi dari koperasi binaan itu kita akan dapat mengontrol paling tidak apakah ini diterapkan selama 6 bulan atau selama 1 tahun. Berdasarkan dari koperasi binaan itu dapat diketahui bahwa dengan pola-pola kebijakan yang diterapkan, apakah 10 koperasi binaan ini mampu menerapkan dan sesuai dengan harapan-harapan dari kebijakan itu dimunculkan. Kalau dari sampling ini saja tidak mampu, berarti harus ada sebuah kajian baru. Apa yang menyebabkan kalau dengan mekanisme ini tidak bisa gitu. Iya, jadi Pak Subadu, kita akan kontrol nanti, kita akan lihat
ketika rekomendasi ini sudah dilaksanakan, tentu akan ada perkembangan perubahan koperasi ke depan ya. Betul. Nanti kita lihat Pak ya. Iya. Terima kasih Pak Sumadu. Oke, siap, terima kasih. Sahabat Bang Jenderal, itulah tadi wawancara saya dengan tenaga ahli Pak Wayan Supada SME. Beliau telah melakukan kajian dan memberikan rekomendasi tentang strategi pengembangan koperasi sektor real untuk penguatan ekonomi kerakyatan di Kabupaten Buleleng. Mudah-mudahan rekomendasi ini bisa berjalan secara efektif dan kita lihat nanti perkembangan koperasi di Kabupaten Buleleng 2 tahun atau setahun ke depan ini harus lebih maju. Terima kasih, sampai jumpa.